Huang Yun tertawa gila-gilaan dan melayang ke udara, berniat menebang dan menjatuhkan Xiao Chen dari arena. Maaf, yang jatuh adalah kamu. Setelah mundur 12 langkah, Xiao Chen telah mengangkat langkah naga guntur kesempurnaan besar ke puncaknya. Jika dia ingin melangkah lebih jauh dan bergerak 18 langkah, dia harus berlatih langkah naga guntur menuju kesempurnaan terlebih dahulu. 12 langkah, akumulasi energi akan meledak dengan Thunder Dragon Chop. Xiao Chen sendiri tidak tahu betapa kuatnya hal ini, karena dia hanya mengambil paling banyak 7 langkah sebelumnya. Namun, dia yakin Thunder Dragon Chop yang diluncurkan dengan 12 langkah pasti akan mampu mengalahkan Blood Dying the World ini. Suara mendesing. Xiao Chen yang sedang mundur tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan tepat saat Huang Yun melayang ke udara. Dengan langkah ini, Xiao Chen langsung menggambar Lunar Shadow Saber. Akumulasi kekuatan meledak dengan Thunder Dragon Chop. Awan petir menutupi langit, tampak seperti naga petir kuno yang bangkit dan mengaum. Sambaran petir yang turun memaksa awan merah yang kurang ajar itu menjauh. Ekspresi aneh muncul di wajah Huang Yun. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bersamaan dengan puluhan ribu petir, sosok putih itu sudah menyerangnya dengan pedangnya. Dentang, lampu pedang berbenturan. Xiao Chen memukul mundur Huang Yun dengan serangannya. Meskipun awalnya dia mundur 12 langkah, ketika dia berhenti, dia memukul mundur Huang Yun dengan satu langkah. Namun, hal ini belum berakhir. Tempat di mana Xiao Chen mendarat kebetulan adalah tempat yang sama dengan sebelumnya. Ketika kakinya menyentuh lantai lagi, seekor naga listrik melonjak dari bawah kakinya. Ledakan lampu listrik, sosok seperti naga yang mengamuk. Xiao Chen bergerak maju selangkah demi selangkah. Kecepatannya 10% lebih cepat dibandingkan saat dia mundur. Dengan setiap langkah, naga listrik melonjak dari bawah kaki, mengaum ke arah langit dan mengirimkan petir menyambar tanpa henti. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Xiao Chen mengambil 12 langkah secara berurutan. Dengan setiap langkah, jumlah naga listrik menjadi lebih dari 2 kali lipat. Pada saat dia menyelesaikan 12 langkah, dia lupa berapa banyak naga listrik yang ada di sekitarnya. Kilatan petir yang jatuh dari langit menjadi semakin mengerikan. Mereka merobek-robek awan merah di langit yang diwarnai merah, pemandangan yang kejam untuk dilihat. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, dan segerombolan naga turun ke tanah, tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Adapun Huang Yun, yang dengan arogan memerintahkan Xiao Chen untuk turun, serangan itu membuatnya terluka, membuatnya terjatuh ke lantai, dan dia jatuh dari arena dengan tubuh hangus. Semua orang melihat Huang Yun dikalahkan oleh Xiao Chen, hasil yang sama sekali tidak terduga. Petir turun, dan naga-naga itu pergi jauh. Xiao Chen berdiri tegak sambil memegang pedangnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan mengarahkan pandangannya pada Moran di Laut Manusia Iblis, pilihannya sebagai lawan keduanya. Entah kenapa, Sima Lingxuan yang tadinya ingin terpilih terlebih dahulu, menghela nafas lega saat melihat tatapan Xiao Chen menjauh darinya. Reaksinya mengejutkannya. Dia segera menghilangkan pemikiran ini, dan semangat juang yang kuat kembali berkobar dalam dirinya. Moran yang terpilih tertawa keras saat dia mendarat di arena. Mata Moran dipenuhi ambisi saat dia menatap Xiao Chen. Kupikir kamu akan memilihku yang terakhir. Tanpa diduga, Anda memilih saya yang kedua. Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat pertahanan fisik saya. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak peduli betapa mengerikannya, seberapa kuat pertahanannya, itu tidak bisa menghentikan serangan tanpa akhir. Apakah begitu? Kalau begitu, jangan ragu untuk mencobanya. Moran tersenyum dingin, dan kulitnya, yang memancarkan kilau metalik, mulai berubah dengan cepat. Tak lama kemudian, kulitnya tidak lagi tampak seperti daging dan darah, melainkan logam keras. Seluruh tubuhnya berubah menjadi logam, sama sekali tanpa daging dan darah, dan cukup aneh. Manusia iblis berdarah campuran selalu memiliki sesuatu yang berbeda pada tubuh mereka, menyebabkan orang lain merasa itu sangat aneh. Moran tiba-tiba berhenti, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di lantai saat lantai bergetar hebat. Dengan gerakan ini, seolah-olah gunung sedang mengamuk, menyebabkan langit berguncang dan tanah bergetar. Setelah menginjak, Moran menatap Xiao Chen dengan nada mengejek, tanpa menunjukkan rasa takut. Mata Xiao Chen menyipit.
Kulit lawannya sudah berubah menjadi logam. Selain itu, ia mengembangkan semacam teknik budidaya tempering tubuh khusus, yang membuat tubuh metaliknya semakin tangguh. Berkenaan dengan tubuh fisik, tubuh orang ini sudah tidak lebih lemah dari badan perang Azure Dragon milik Xiao Chen. Dalam hal pertahanan, itu mungkin sedikit lebih kuat, ini adalah keuntungan alami yang diwariskan oleh garis keturunan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Xiao Chen mengambil 7 langkah. Saat naga listrik melonjak, dia mengirimkan Thunder Dragon Chop dengan aura yang luas. Moran tahu gerakan ini sangat kuat. Jadi dia tidak berniat bentrok langsung. Dia membentuk segel tangan dan mengeksekusi teknik bela diri defensif, dengan fokus sepenuhnya pada pertahanan. Sial, tebasan naga petir merobek pertahanan Moran. Namun, kekuatannya melemah secara signifikan sebelum menyerang Moran. Suara logam terdengar, tapi tidak ada perubahan pada kulitnya. Kekuatan 7 langkah saja tidak cukup. Xiao Chen mengangkat alisnya dan mengambil 12 langkah, mengulangi gerakan yang membuat Huang Yun keluar arena. Namun, Moran telah melihat gerakan ini sebelumnya dan sangat memahami kekuatannya. Dia tidak berpikir untuk memecahkannya atau bentrok secara langsung. Dia hanya mengeluarkan seluruh potensinya dan memfokuskan semuanya pada pertahanan. Bisa. Penghalang pertahanannya pecah sekali lagi, dan cahaya pedang menghantam tubuh Moran, memaksanya mundur selangkah demi selangkah dan menciptakan percikan api yang terus-menerus di tubuhnya. Namun, langkah ini tetap tidak merugikan pihak lain. Moran tersenyum tipis, dan dengan lambaian tangannya, dia menghempaskan pedang Xiao Chen. Ketika dia mencoba mengambil pedangnya, Xiao Chen dengan cepat menariknya kembali. Moran gagal menangkap pedangnya, tapi dia tidak terburu-buru. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya. Kecuali jika Anda dapat dengan sempurna mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat medial, Anda tidak akan dapat menembus pertahanan saya. Di luar dugaan, dialah yang menyembunyikan kekuatannya paling dalam. Tidak kusangka pembelaannya sebenarnya sangat konyol. Ini memang sangat konyol. Jika Xiao Chen tidak muncul dan pertandingan berlanjut, dia mungkin akan menjadi juara. Pertahanan ini terlalu kuat. Bahkan teknik bela diri yang digunakan Xiao Chen untuk mengalahkan Huang Yun tidak dapat berbuat apa-apa pada Moran. Saya tidak bisa memikirkan cara apapun untuk mematahkan pertahanannya. Kerumunan sudah melihat pertahanan konyol Moran sebelumnya. Sebelumnya, Jiang Feng telah mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat medial dan masih gagal mematahkan pertahanannya. Namun, baru sekarang, ketika Thunder Dragon Chop milik Xiao Chen gagal menghancurkan pertahanan tubuh fisiknya, semua orang merasa ngeri karenanya. Tubuh fisik ini sepertinya agak bermasalah. Apakah saya harus menggunakan Instant of Glory? Sosok Xiao Chen melayang dari tanah saat dia melihat Moran yang diselimuti percikan api. Dia berpikir keras, karena tubuh fisiknya sangat kuat, mengapa dia hanya berdiri di sana dan membiarkan saya memukulnya? Xiao Chen tetap sangat tenang. Ia tidak kehilangan kemampuan berpikirnya karena ejekan lawannya. Ini karena Xiao Chen sangat jelas bahwa ejekan yang disengaja juga berperan dalam pertempuran. Moran telah mengejeknya sejak awal, mengatakan bahwa pertahanannya tidak bisa ditembus. Mungkinkah itu bagian dari strateginya? Tujuannya adalah agar Xiao Chen menyerang terus-menerus. Setelah dia lelah, Moran akan menyelesaikan pertarungannya dengan satu pukulan. Jika itu masalahnya, maka tubuh fisik Moran pasti mempunyai kelemahan. Kalau tidak, dengan tubuh fisik yang kuat, dia tidak perlu takut dengan teknik bela diri Xiao Chen tetapi hanya mengejar serangan. Orang ini pasti punya kelemahan. Sepertinya pendekar berjubah putih tidak sesuai dengan reputasinya. Apakah hanya itu yang mampu kamu lakukan? Bibir Moran sedikit melengkung saat dia melanjutkan ejekannya. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah, semakin dekat. Namun, Xiao Chen benar-benar kebal terhadap ejekan Moran. Itu hanya menegaskan bahwa ada kelemahan pada tubuh fisik pihak lain. Itu dia, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Chen saat dia melihat ke kaki Moran. Kaki orang ini tidak pernah meninggalkan tanah sejak awal. Moran selalu menjaga setidaknya satu kakinya tetap di tanah. Jika dilihat lebih dekat, tindakannya tampak sesuai dengan semacam hukum, semacam siklus menyatu dengan alam. Jika memang demikian, kondisi pertahanan terkuatnya hanya bisa digunakan dengan kedua kakinya di tanah. Jika tidak, Moran harus memiliki semacam harta karun yang mirip dengan mahkota Raja Laut milik Xiao Chen,
yang mana domain air hanya dapat dieksekusi ketika berdiri di atas air. Ketika kaki Moran meninggalkan tanah, kondisi pertahanan yang kuat itu tidak mungkin terjadi. Apa yang salah? Siap mengakui kekalahan Anda. Jika kamu mengakui kekalahanmu sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dengan bermartabat. Kalau tidak, bagaimanapun kamu membuat Huang Yun jatuh, aku akan melakukan hal yang sama padamu. Ki pembunuh Moran tiba-tiba mengembun dan menekan ke arah Xiao Chen. Kulit yang terbuka berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan, sebuah serangan visual. Ini adalah badan logam yang membuat orang lain putus asa. Kamu ingin aku mengaku kalah? Xiao Chen tersenyum tipis sambil melanjutkan dengan tenang, kaulah yang tidak bisa terus berpura-pura, kan? Bagaimanapun Huang Yun jatuh, kamu juga akan jatuh. Turun. Lunar Shadow Sabre terbalik di tangan Xiao Chen. Lalu, dia menusukkannya ke lantai. Ketika Moran melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Namun, semuanya sudah terlambat. Begitu pedang itu menusuk ke platform, energi hukum Xiao Chen mengalir deras ke lantai. Lantainya segera retak, dan kekuatan yang kuat meledak darinya. Platform yang hancur berubah menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya yang terlempar ke udara. Menanggung pukulan terberat dari serangan itu, Moran terbang bersama dengan batu di bawah kakinya. Suara mendesing. Dalam 1/1000 detik setelah Moran mengudara, cahaya pedang menyerupai bulan terang tanpa celah bersinar. Kecepatan bukanlah kekuatannya, jadi dia tidak punya cara untuk menghindar. Jiwa pedang Xiao Chen yang 70% dipahami menyertai untaian cahaya pedang ini. Langkah ini adalah bulan cerah sempurna. Meski cepat, dengan pemasukan jiwa pedang petir yang 70% dipahami, kekuatannya tidak rendah sama sekali. Dalam ketajamannya, bahkan melampaui Thunder Dragon Chop sebelumnya. Bisa, saat cahaya pedang menyala, Moran menjerit kesakitan. Luka panjang berdarah muncul, sampai ke dadanya. Darah terus muncrat dari luka di dada Moran, memercikkan darah ke lantai saat dia terbang kembali dengan liar. Moran mendarat dengan satu kaki di tepi arena. Tubuhnya bergetar, tetapi serangan itu tidak membuatnya terbang keluar dari peron. Bagaimana kamu menemukannya? Moran tampak sangat terkejut sambil memegangi lukanya dengan satu tangan. Tanpa diduga, rahasia terbesarnya terungkap setelah beberapa kali pertukaran dengan Xiao Chen. Pada titik ini, pemenang sudah ditentukan. Jadi, Xiao Chen tidak menahan diri untuk menjawab dengan jujur, lain kali, tidak perlu banyak bicara dalam pertarungan. Anda berlebihan dalam berpura-pura percaya diri, memperlihatkan kekurangan Anda. Jika bukan karena Moran dengan sengaja mengejek Xiao Chen tanpa henti dan membangkitkan kecurigaan Xiao Chen tidak akan menemukan kelemahannya begitu cepat. Jelas, Moran tidak bisa menerima jawaban seperti itu. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum mengancam, tunggu saja. Ketika saya telah mengembangkan seni pengembalian asal bumi ke lapisan ke-10, saya tidak akan memiliki kelemahan lagi. Pada saat itu, saya akan kembali untuk membalas dendam. Tepat setelah Moran mengatakan itu, dia segera meninggalkan arena sambil menekan lukanya dengan tangannya, meninggalkan kota tanpa menoleh ke belakang. Xiao Chen berpikir keras saat dia melihat Moran pergi. Meskipun dia sudah mengincar kelemahan Moran, serangan itu bahkan tidak mematahkan tulang rusuknya. Tubuh fisik orang ini memang sangat kuat. Jika Moran berhasil memperbaiki kelemahan ini di masa depan, dia pasti akan menjadi lawan yang merepotkan. Xiao Chen membuat catatan mental untuk mengingat ahli muda dari Laut Manusia Iblis ini. Setelah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut, Xiao Chen masih tenang dan tenang. Siapapun yang bisa masuk ke 4 besar pertemuan puncak bakat luar biasa tidaklah lemah. Mereka semua adalah manusia naga dan burung phoenix, jenius di antara para jenius. Catatan TL, naga dan burung phoenix manusia adalah ekspresi Tiongkok untuk orang-orang yang sangat berbakat. Ada juga ungkapan serupa bagi orang tua yang berharap agar anak mereka menjadi naga dan burung phoenix, naga untuk putra dan burung phoenix untuk putri. Kaisar juga mengenakan jubah naga dan permaisuri, jubah phoenix. Namun, Xiao Chen tiba sambil memegang token serangan kuat dan tanpa ampun mengeluarkan Huang Yun dan Moran sambil membuatnya terlihat mudah. Penglihatan yang luar biasa, siapa tahu, dia mungkin benar-benar bisa memecahkan rekor dan menjadi talenta luar biasa pertama yang sukses dengan Forceful Charge Token. Sulit untuk mengatakannya, semakin jauh dia melangkah, semakin banyak kartu truf yang dia ungkapkan,
semakin banyak energi yang akan dia habiskan. Pada 2 laga sebelumnya, ia terlihat menang mudah. Namun, saya yakin dia mengeluarkan sejumlah besar energi hukumnya. Itu benar. Selain itu, Leng Xin dan Sima Lingxuan adalah ahli pedang. Mereka tidak akan mudah untuk ditangani. Keduanya bersaing untuk mendapatkan peringkat teratas. Aku ingin tahu siapa yang akan dipilih Xiao Chen selanjutnya. Leng Xin dan Sima Lingxuan hampir setara berdasarkan apa yang kita lihat sejauh ini. Jika itu aku akan memilih Sima Lingxuan. Aura Leng Xin terlalu menakutkan, memberikan kesan bahwa dia tidak terduga. Setelah 2 pertandingan, para pembudidaya yang awalnya tidak menaruh banyak harapan pada Xiao Chen kini merasakan sedikit harapan. Mereka semua mulai menebak arah pertandingan selanjutnya. Setelah mengalahkan Moran, ekspresi Xiao Chen masih tidak berubah. Sekarang, tatapannya beralih antara Sima Lingxuan dan Leng Xin sebelum mendarat di Leng Xin. Angin dingin bertiup, dan suhu di seluruh arena turun drastis. Leng Xin berkata tanpa ekspresi, Leng Xin dari Laut Es meminta nasihatmu. Setelah mereka saling menyapa, aura Leng Xin menjadi semakin dingin. Matanya menjelajahi seluruh tubuh Xiao Chen, memandang ke setiap sudut. Pendekar pedang ini memiliki mata setajam elang. Selama Xiao Chen membuka celah apapun, Leng Xin akan menemukannya dalam sekejap, lalu menyerang dengan kecepatan kilat. Xiao Chen lebih memperhatikan saat melihat tatapan Leng Xin. Dia tahu dia bertemu dengan lawan yang merepotkan, yang bahkan lebih merepotkan dari 2 lawan sebelumnya. Suara mendesing, angin dingin menggerakkan seluruh arena. Keduanya saling memandang, bentrok dengan aura mereka dan tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka menunggu lawannya menyerang secara tiba-tiba, ketika mereka tidak bisa lagi menunggu, mencoba untuk meraih keunggulan dalam sekali jalan. Dalam pertarungan antara pendekar pedang dan pendekar pedang, umumnya, pemenangnya adalah siapapun yang menang dalam sekejap mereka menyerang. Orang yang dirugikan tidak akan mampu membalikkan keadaan. Tentu saja, ini dalam kondisi di mana keduanya memiliki budidaya yang sama. Mustahil bagi pria untuk menjadi sempurna dan tanpa celah. Bahkan jika seseorang berdiri diam tanpa bergerak, denyut aura, perubahan kondisi mental, fluktuasi pikiran, kecepatan aliran darah, dan banyak faktor lainnya akan melemahkan pemeliharaan kondisi puncak setiap saat. Tanpa kecuali, sebuah celah pada akhirnya akan muncul. Di tengah angin dingin, tampak seperti kilatan cahaya di mata keduanya. Mereka berdua menangkap celah kecil satu sama lain pada saat yang sama dan langsung melancarkan serangan. Keduanya menghunus pedang dan pedang mereka secara bersamaan. Bahkan sebelum keduanya bertarung, jiwa pedang petir yang mengamuk dan jiwa pedang es membentuk momentum mereka sendiri dan saling bentrok satu sama lain. Dentangnya terus berlanjut, menyebar ke setiap sudut arena. Kedengarannya seperti ribuan pedang dan pedang saling bertabrakan di udara. Lampu pedang dan gambar pedang berkedip-kedip di setiap tempat, kilat dan es saling bertabrakan. Petir yang jatuh menderu-deru, mengirimkan percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Es tanpa emosi menciptakan ribuan kepingan salju yang melayang. Sial, keduanya melompat pada saat bersamaan. Di tengah berbagai fenomena misterius, sosok-sosok berkelap-kelip. Akhirnya pedang dan pedang bentrok untuk pertama kalinya. Dengungan pedang dan pedang menyatu menjadi suara seperti auman naga, membumbung tinggi dan menembus awan gelap dan menghamburkannya. Seberkas sinar matahari keemasan turun, tampak seperti cahaya suci yang seolah membeku saat Xiao Chen dan Leng Xin bentrok, membentuk diorama yang menggugah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keduanya mundur setelah kontak. Masing-masing dari mereka mengeksekusi teknik gerakan masing-masing yang kuat dan dengan cepat bertukar gerakan. Setiap kali keduanya bertukar gerakan, suara dari benturan pedang dan pedang akan berubah menjadi raungan naga yang menggema yang melonjak ke awan dan merobeknya, menyebabkan sinar cahaya keemasan turun. Langkah naga guntur Xiao Chen dan teknik gerakan misterius Leng Xin keduanya begitu cepat hingga melampaui batas. Orang awam tidak akan bisa melihat pergerakannya dengan jelas. Hanya ketika cahaya bersinar, menangkap dua sosok dalam adegan puitis yang membeku dalam waktu, barulah mereka terlihat oleh mata biasa. Menyaksikan pertarungan sengit keduanya seperti melihat dan mengapresiasi sebuah lukisan yang luar biasa. Ketika seseorang melihat lukisan-lukisan ini satu demi satu, perlahan-lahan seseorang tertarik pada suasana hatinya. Saat setiap gambar memasuki pandangan penonton dan terpatri dalam pikiran mereka, hal itu membangkitkan emosi mereka,
dan darah mereka melonjak. Bulan cerah sempurna, bulan air tanpa batas. Setelah 100 gerakan berikutnya, keduanya tampak setara. Mereka masing-masing melakukan gerakan membunuh dan memulai pertukaran intens lainnya, mencoba untuk mendapatkan keunggulan. Dua bulan terang muncul di belakang mereka masing-masing. Cahaya pedang Xiao Chen adalah cahaya bulan yang terang pada saat yang paling cemerlang, sangat kejam. Cahaya pedang Leng Xin memadukan cahaya bulan yang cerah dan cahayanya yang damai dan lembut di air laut. Namun cahaya ini sepertinya tidak bisa dipisahkan dari konflik. Dibandingkan dengan tirani sederhana Xiao Chen, ini jauh lebih rumit. Kedua bulan itu saling bentrok. Satu sisinya adalah bulan tanpa cacat dengan cahaya yang tak tertandingi. Sisi lainnya adalah pantulan bulan di dalam air. Di permukaan, itu adalah bulan, namun kenyataannya, itu masih berupa lapisan air dingin yang tidak berubah. Setelah gerakan ini, awan di langit yang sudah dipenuhi ribuan lubang, tersebar seluruhnya. Sepetak besar cahaya keemasan mengalir turun seperti air terjun. Dibandingkan dengan langit gelap di sekitarnya, area ini bermandikan cahaya keemasan. Meski pakaian keduanya compang camping dan darah mengucur dari luka mereka, mereka tetap terlihat sangat suci dalam cahaya keemasan. Aura aneh masih melekat di tubuh mereka. Aura tersebut membuat siapapun yang melihat pemandangan ini ingin memujanya tanpa alasan yang jelas. Tidak ada alasan lain selain keduanya menjadi pendekar pedang sejati dan ahli pedang sejati. Mereka memiliki jiwa pedang dan jiwa pedang yang langka. Xiao Chen berdiri tegak sambil memegang pedangnya. Tetesan darah menetes dari ujung pedangnya. Di sisi lain, tetesan darah juga berjatuhan dari ujung pedang Leng Xin. Keduanya telah melakukan gerakan membunuh mereka pada saat yang sama, melukai satu sama lain pada saat yang bersamaan. Namun, hasilnya sangat berbeda. Xiao Chen memandang Leng Xin dan berkata, teknik pedangmu sama dengan teknik pedangku. Namun, tubuh fisikku jauh lebih kuat darimu. Jika pertempuran ini berlanjut, kamu akan kalah. Kulit Leng Xin memucat, diam-diam mengakui kata-kata Xiao Chen. Namun, dia tak berniat mengaku kalah begitu saja. Saya masih memiliki peluang dengan satu serangan pedang tertentu. Jika serangan pedang ini tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mengaku kalah. Leng Xin sebelum Xiao Chen ini telah menghasilkan sekolah teknik pedangnya sendiri yang cukup kuat. Jika bukan karena jiwa pedang Xiao Chen yang menekan pihak lain, selain tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari pihak lain, dia pasti tidak akan mampu mendapatkan keuntungan sebesar itu. Keduanya telah mengirimkan satu gerakan. Cahaya pedang Xiao Chen telah menembus dada kiri pihak lain. Namun, cahaya pedang Leng Xin hanya menggores bahu kanan Xiao Chen, bahkan tidak mematahkan satu tulang pun. Sebenarnya, niat pedang es tanpa henti merusak lukanya, membuat Xiao Chen sulit menanggungnya. Namun, dia berada dalam situasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Leng Xin. Dalam hal teknik bela diri, Xiao Chen merasa bahwa pihak lain tidak lebih lemah dari dirinya. Ini mungkin karena pihak lain memfokuskan seluruh waktunya untuk memahami teknik pedang. Dari segi keterampilan, pihak lain mungkin sedikit lebih baik daripada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen telah menciptakan pedang Dao sempurna, yang hanya miliknya, dan memiliki keunggulan di sana. Selain itu, Xiao Chen tidak hanya berlatih teknik sabre. Kemarahan terhadap tubuh fisiknya sudah luar biasa, menonjol dari keramaian. Kecuali teknik pedang pihak lain jauh melampaui teknik pedang Xiao Chen, Leng Xin tidak punya cara untuk mengalahkannya hanya dengan menjadi tandingannya atau sedikit lebih kuat. Mendengar bahwa Leng Xin masih ingin bertukar satu gerakan lagi membuat Xiao Chen langsung tertarik. Serangan macam apa yang bisa memberi Leng Xin harapan untuk membalikkan keadaan dalam keadaan seperti itu? Xiao Chen menjawab dengan serius, baiklah. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan serangan ini dan tidak bertarung berlarut-larut dengan Anda. Jika pertandingan ini terus berlanjut, Xiao Chen hanya membutuhkan 100 gerakan lagi. Dengan mencegah Leng Xin melakukan serangan itu, Xiao Chen dapat memastikan kemenangannya, mengingat keunggulan tubuh fisiknya. Sekarang Xiao Chen memberi Leng Xin kesempatan untuk melakukan serangan itu, hasil pertandingan menjadi tidak pasti. Namun, Xiao Chen tidak peduli. Pertama-tama, dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak bakat luar biasa ini. Kehadirannya di sini hanyalah sebuah kecelakaan. Karena Flame Rock Sovereign melemparkannya ke dalam kekacauan ini, Xiao Chen akan menikmatinya. Karena Xiao Chen akan bertarung,
dia akan bertarung sepuasnya. Adapun kemenangan, Xiao Chen tidak lagi mempedulikannya. Luasnya pemikirannya sudah jauh melampaui orang-orang di generasi yang sama. Kejutan muncul di mata Leng Xin. Tanpa diduga, Xiao Chen langsung menyetujuinya. Sepertinya Xiao Chen bahkan lebih acuh terhadap kemenangan yang layak daripada dirinya. Setelah hening beberapa saat, Leng Xin membungkuk sebentar dan berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak." Pemandangan seperti itu membuat semua penggarap di sini agak tersentuh. Luasnya pikiran pendekar pedang berjubah putih itu benar-benar mengagumkan. Bahkan setelah unggul, Xiao Chen masih dengan tenang memberikannya, semua untuk melihat serangan yang mungkin bisa mengalahkannya. Sebuah ungkapan muncul di benak setiap orang, suasana seorang raja. Orang yang paling tersentuh tentu saja tidak lain adalah Sima Lingxuan. Sima Lingxuan terus merasa bahwa Xiao Chen berada pada level yang sama sekali berbeda dari dirinya. Meskipun perbedaan dalam budidaya mereka tidak besar, teknik bela diri dan teknik budidaya miliknya semuanya lebih lemah. Dia merasa selamanya tidak mampu mengejar ketinggalan, keputusasaan dan rasa sakit yang aneh. Tangan kanan Sima Lingxuan yang memegang pedangnya sedikit gemetar. Dia mengepalkan tangan kirinya, dan kuku jarinya menusuk cukup dalam ke dalam dagingnya hingga darah bisa keluar. "Kamu terlalu sopan. Baik Anda dan saya adalah orang-orang yang penuh gairah. Tidak perlu terlalu pendiam, silakan." Xiao Chen mengulurkan tangannya sebagai isyarat mengundang. Kemudian, dia mengambil posisi berdiri dan berkonsentrasi. Dia tidak berani gegabah sebelum serangan tak dikenal ini. Leng Xin menekan beberapa titik akupuntur di sekitar lukanya untuk mencegah lukanya bertambah parah. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengedarkan seluruh energi hukum di tubuhnya. Teknik pedang ini disebut 1.000.000 prajurit es perkasa. Ini adalah teknik pedang yang saya buat sendiri, dan belum sempurna. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi, Saudara Xiao, harap berhati-hati. 1.000.000 prajurit es yang perkasa. Itu nama yang sangat tirani. Artinya pemahaman Anda tentang kehendak es telah mencapai tingkat yang luar biasa. Saya berharap untuk mencobanya. Berdengung, berdengung, berdengung. Ekspresi Leng Xin berubah serius saat pedang di tangannya mulai bersenandung. Dengungan ini bukanlah dengungan pedang biasa. Senandung pedang ini terdengar seperti pasukan yang sangat kuat dengan kuda yang berlari kencang dari segala arah. Leng Xin terus-menerus melepaskan ki pembunuh yang berdarah panas dan besar. Pembunuhan ki ini sangat mengamuk. Sangat sulit dipercaya bahwa ki seperti itu berasal dari orang seperti Leng Xin, yang sama sekali tidak terlihat berdarah panas. Leng Xin memuntahkan seteguk darah ke bilah pedangnya. Pedang yang bersenandung itu secara spontan berhenti. Tiba-tiba, semua aura yang keluar dari tubuhnya terkumpul, dan dia menikamkan pedangnya jauh ke dalam platform. Setelah itu, Leng Xin segera menampilkan tarian pedang di tempatnya berada. Kilatan cahaya pedang muncul, menyilaukan mata. Dalam satu tarikan napas, dia melakukan lebih dari 100 jurus pedang yang berbeda. Saat pedang menyerang, 1.000.000 prajurit es yang perkasa bergerak tanpa hambatan melintasi 4 lautan. Cahaya dingin berkedip dan bayangan muncul. Gerakan ini mengembun dan membekukan semua molekul air di udara. Kemudian, cahaya dingin berubah menjadi banyak sosok realistis. Masing-masing sosok ini memegang pedang tajam saat rambut panjang mereka berkibar tertiup angin. Lampu pedang yang dipancarkan Leng Xin dari tempatnya berdiri berkilauan pada sosok-sosok ini, membuatnya semakin sulit untuk mengatakan bahwa itu palsu. Terlebih lagi, sikap yang diambil oleh sosok-sosok itu semuanya berbeda, seolah-olah cahaya pedang yang dikirimkan Leng Xin menjadi sosok-sosok yang jumlahnya banyak ini. Gambar pedang memenuhi arena, 1.000.000 tentara es yang perkasa. Meski namanya terdengar berlebihan, namun auranya yang luas dan tak terbatas benar-benar memberikan perasaan 1.000.000 kuda berlari kencang dan menyapu tempat itu, menampilkan aura tirani. Xiao Chen menyipitkan matanya. Ketika gambar pedang yang tak terbatas itu menyerbu ke depan, mereka memproyeksikan keagungan seolah-olah akan menyapu segala sesuatu di dunia, menyebabkan seseorang merasa sangat kecil dan tidak berarti. Pantas saja Leng Xin menaruh semua harapannya pada teknik pedang ini. Sungguh serangan yang sangat mengerikan. Xiao Chen mengalami kegugupan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mendorong tanah dan mulai berputar saat dia bergerak mundur. Dengan setiap belokan, sebuah fenomena misterius keluar dari tubuhnya. Pada putaran pertama, bulan merah terbang keluar.
Cahaya bulan yang merah memancarkan kesengsaraan yang merasuk jauh ke dalam hati. Yang kedua, banyak mawar merah multiflora keluar dari tubuh Xiao Chen. Bunganya berwarna darah, menyebarkan kesedihan. Yang ketiga, daratan salju yang luas dan tak berujung muncul di bawah kakinya, begitu luas hingga menutupi cakrawala. Pada gambar keempat, banyak gambar naga berwarna biru terbang keluar. Seorang ahli pedang berjubah putih menemani setiap gambar naga. Saat para naga mengaum, mereka menunjukkan tirani mutlak dari sang pedang. Pada langkah kelima, kaki Xiao Chen berhenti. Dia berbalik dan meluncurkan serangan pedang. Sebelum datang ke sini, Xiao Chen telah memahami bahwa fenomena misterius yang dibutuhkan oleh instan kemuliaan adalah kombinasi yang tepat, bukan campuran yang disatukan secara membabi buta. Mengaktifkan sesuai keinginan dan membentuk berbagai lukisan kemuliaan untuk menangani berbagai jenis teknik bela diri, ini adalah kemuliaan instan sejati yang dipahami Xiao Chen setelah ia menemukan trik teknik bela diri ini. Bulan merah, mawar multiflora, daratan salju, gambar naga, ahli pedang, dan dalam pengejaran dekat 1 juta prajurit es perkasa yang menyapu segala sesuatu di dunia. Saat Xiao Chen melakukan serangan pedang terakhirnya, semuanya langsung membeku, membentuk lukisan yang sangat indah. Lukisan seperti itu muncul di depan mata semua orang. Bulan merah menggantung tinggi di langit, tanah tertutup salju tanpa batas, mawar multiflora melayang di udara, dan seorang ahli pedang yang kuat menari di udara di tengah naga yang membumbung tinggi, menghadapi 1 juta prajurit perkasa sendirian. Teknik bela diri yang luar biasa ini sangat mengejutkan semua kultivator yang menyaksikan saat teknik itu selesai. Luar biasa, mulia, tirani, dan mendalam. Serangan pedang ini adalah kemuliaan instan. Dengan serangan pedang seperti itu, apa yang bisa dilakukan 1 juta prajurit es perkasa terhadapku? Teknik pedang Leng Xin sudah membuka mata. Tanpa diduga, keinginan es bisa digunakan sedemikian rupa. Namun, teknik pedang Xiao Chen benar-benar mengganggu pandangan dunia semua orang. Ternyata pedang itu juga bisa digunakan dengan cara ini. Keadaan ruang, itu tidak benar. Ia hanya menyentuh bagian pinggirnya namun masih sangat jauh darinya. Saya masih punya kesempatan. Pemandangan ini mengejutkan Leng Xin yang berhenti menari. Tekad berkobar di matanya saat dia mengulurkan 2 jari dan menyelipkannya di sepanjang bagian datar bilah pedangnya. Saat jari-jarinya bergerak ke atas, mereka mengeluarkan mutiara darah merah. Seketika, setetes darah menodai lukisan megah itu. Lukisan suram itu tampak semakin sunyi. 1 juta prajurit es perkasa, yang tertahan di dalam lukisan itu, berdenyut ketika mereka ternoda darah, seolah-olah mereka berusaha untuk berjuang. Masih belum menyerah. Kalau begitu, aku akan memaksa kembali 1 juta prajurit es perkasamu. Ekspresi dominan seorang raja melintas di mata Xiao Chen. Lukisan itu tiba-tiba robek. Sosok yang tak terhitung jumlahnya yang memegang pedang terkoyak oleh kekuatan ruang dan menjadi redup dan tanpa cahaya. Namun, dengan dukungan darah Leng Xin, pendekar pedang ini tidak hancur. Meskipun kekuatan para prajurit perkasa ini menurun secara signifikan, mereka masih menyerang dalam jumlah besar. Sentimen yang tinggi membengkak di hati Xiao Chen. Dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan menginjakkan kakinya di lantai, tidak mundur 1 langkah pun saat dia menebang. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiao Chen menggunakan jiwa pedang petirnya yang 70% dipahami tanpa menahan diri sama sekali. Dia juga mewujudkan Azure Dragon Battle Armor saat dia memotong berulang kali. Guntur menggelegar tanpa henti saat kilat menyambar, memaksa mundur 1 juta prajurit es perkasa yang melemah. 1 orang dan 1 pedang memaksa mundur 1 juta tentara perkasa sendirian. Serangan balik dari sosok yang tak terhitung jumlahnya yang memegang pedang membuat Leng Xin kewalahan. Dia memuntahkan darah, dan pedangnya jatuh ke tanah bersama tubuhnya. Aku tersesat. Leng Xin mengakui kehilangannya dengan sepenuh hati. Sambil tersenyum pahit, dia membungkuk dengan sopan. Setelah menyatakan kekalahannya, dia mengambil pedangnya dan diam-diam meninggalkan arena. Jika Xiao Chen tidak menemukan trik kemuliaan instan, yang memungkinkannya menyusun lukisan sesuka hatinya, kemuliaan instan sebelumnya sama sekali tidak dapat memblokir teknik pedang ini. Bahkan sekarang, Xiao Chen tidak menang dengan mudah. Dia hampir menghabiskan energi hukumnya, dan tubuhnya dipenuhi luka. Wah,
Ribuan kultivator yang menyaksikan semuanya berdiri dan bersorak untuk Xiao Chen serta keluarnya Leng Xin tanpa alasan selain kehebatan bentrokan terakhir antara pedang dan pedang, yang membuat semua orang bersemangat dan membuat mereka berharap bisa mengalaminya sendiri. Namun, Xiao Chen masih harus menghadapi satu pertarungan terakhir dalam kondisinya saat ini, menyebabkan semua orang mengkhawatirkannya. Namun, ketika sorakan mereda, yang mengejutkan semua orang, lawan terakhir Xiao Chen, Sima Lingyuan, membuat keputusan mengejutkan yang mengejutkan semua orang. Huang Yun, Moran, dan Leng Xin terjatuh satu demi satu. Xiao Chen, yang datang menggunakan Forceful Charge Token, hanya perlu menghadapi satu lawan lagi, Sima Lingxuan. Namun, Xiao Chen menggunakan beberapa gerakan membunuh secara berurutan, bertarung berturut-turut tanpa jeda. Selain itu, ia akan menghadapi bakat luar biasa lainnya dari generasi yang sama. Dia saat ini hampir kehabisan energi hukum dengan tubuh penuh luka, sebagian besar disebabkan oleh 1 juta tentara es perkasa Leng Xin. Karena Xiao Chen memaksa kembali 1 juta pendekar pedang perkasa sendirian, dia terluka parah. Kabut menyelimuti luka berdarah itu. Dengan terhalangnya niat pedang es, luka Xiao Chen tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Jika dia ingin pulih dengan cepat, dia harus berhenti dan fokus menghilangkan niat pedang es. Setelah itu, tubuh fisiknya hanya membutuhkan beberapa tarikan napas untuk pulih. Namun, menurut aturan tantangannya, Xiao Chen tidak punya waktu untuk berhenti. Dia harus melanjutkan lawan berikutnya dalam kondisinya saat ini. Meskipun situasinya menguntungkan, Sima Lingxuan mengatakan sesuatu yang sangat tidak terduga, saya mengaku kalah. Wajah Sima Lingxuan memperlihatkan ekspresi yang sangat rumit. Matanya gelap karena emosi yang menyakitkan. Tangan kanan yang menggenggam pedangnya bergetar. Tidak ada yang tahu mengapa dia berakhir dalam keadaan seperti itu atau mengapa dia mengatakan hal seperti itu, mengakui kekalahan ketika dia berada dalam posisi yang menguntungkan. Kehilangan ini memicu keributan di antara penonton, membuat beberapa orang lengah. Hal ini juga membuat lelaki tua dari kediaman tuan kota tertegun untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian dia bertanya, Sima Lingxuan, apakah kamu yakin? Apakah kamu benar-benar ingin menyerah? Jika saya menang dalam situasi seperti ini, apa gunanya? Apa intinya? Bahkan setelah 10 tahun, saya masih belum bisa dibandingkan dengannya. Apa gunanya semua usahaku? Sima Lingxuan sepertinya memasuki kondisi gila. Matanya menjadi merah, penuh keputusasaan dan kesakitan. Tiba-tiba, Sima Lingxuan menghunus pedangnya dan memukulnya dengan satu telapak tangan. Pedang harta karun yang menemaninya selama 10 tahun ini pecah dengan dentang, hancur berkeping-keping. Pecahan itu memotong telapak tangannya, dan darah menetes keluar. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Para penonton tidak mengetahui pukulan seperti apa yang dialami Sima Lingxuan. Sima Lingxuan yang bertangan kosong memandang Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia melarikan diri dari tempat ini tanpa melihat ke belakang saat dia berlari jauh. Selain Xiao Chen, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Saat Xiao Chen melihat Sima Lingxuan pergi, dia merasa sedih di hatinya. Dia dengan jelas memahami ketidakberdayaan, keputusasaan, kemarahan, dan rasa sakit orang lain. Saat itu, di alam kubah langit, ketika Xiao Chen baru saja meninggalkan kota Mohe dan Chu Chaoyun mengalahkannya dengan setengah gerakan, Xiao Chen juga mengalami keputusasaan tak berdaya yang sama. Namun, Xiao Chen beruntung. Selama kompetisi pemuda 5 negara, ia berhasil mengalahkan Chu Chaoyun di pertandingan final, melenyapkan iblis hatinya sendiri dan melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Di sisi lain, Sima Lingxuan berusaha keras dan menjadi terkenal di kota gelap. Meski begitu, dia menyadari bahwa dia masih belum bisa mengalahkan Xiao Chen, sama seperti sebelumnya. Sulit untuk menghindari perasaan seperti hatinya hancur, jatuh ke dalam keputusasaan. Dunia ini kejam. Jika apa yang Sima Lingxuan tunggu mengakibatkan keputusasaan, apakah keputusasaan juga menunggu Xiao Chen? Jika 10 tahun kemudian, Xiao Chen melihat Chu Chaoyun yang tidak dapat ia kalahkan, apakah ia akan hancur seperti yang dialami Sima Lingxuan hari ini? Terlepas dari itu, pertemuan Outstanding Talent Summit telah berakhir. Xiao Chen menjadi orang pertama yang berhasil menggunakan Forceful Charge Token sejak awal pertemuan Outstanding Talent Summit, sebuah sejarah lebih dari 10.000 tahun.
Dia memperoleh semua hadiah untuk 4 peringkat teratas, total 5.000 batu esensi dan 3 teknik bela diri mendalam tingkat medial. Pertemuan Outstanding Talent Summit ini penuh dengan kejutan, masing-masing klimaksnya melebihi klimaks sebelumnya. Banyak liku-likunya yang membuat semua orang terpesona. Pendekar pedang berjubah putih itu dengan paksa menyerang dan mengalahkan 3 orang secara berturut-turut. Terlebih lagi, cerita tentang bagaimana dia mengalahkan berbagai talenta luar biasa dalam keadaan mabuk dan bagaimana dia memenggal kepala boneka logam itu akan menyebarkan nama Xiao Chen kemana-mana. Hal ini terutama terjadi pada pertarungan terakhir Xiao Chen dengan Leng Xin, pembuka mata yang luar biasa bagi para penonton, yang membuat mereka menghela nafas tanpa henti. Para penggarap itu mungkin tidak akan pernah melupakan lukisan instan kemuliaan yang terpatri selamanya di benak mereka. Setelah kembali ke Kastil Flame Rock bersama Bayan dan Batu, Xiao Chen menyerahkan 2 dari 3 teknik bela diri mendalam tingkat medial kepada mereka. Dia hanya menyimpan 1 teknik bela diri mendalam tingkat medial untuk dirinya sendiri dan 5.000 batu esensi. Selain teknik bela diri mendalam tingkat medial, hanya 5.000 batu esensi yang sudah merupakan keuntungan besar bagi Xiao Chen. Dengan begitu banyak batu esensi, dia tidak akan mengalami masalah dengan cepat berkultivasi ke puncak Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Kemungkinan besar Xiao Chen akan mampu mencapai puncak Kaisar Semu Kesempurnaan Agung sebelum dia sampai di Laut Manusia Iblis. Mencari buah kematian di Gua Kaisar Guntur adalah waktu yang tepat. Setelah sampai di Kastil Flame Rock, Xiao Chen segera menuju halaman rumahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sekarang bahwa lelaki tua berjubah rami itu adalah penguasa batu api, ahli puncak laut hitam yang terkenal. Saat Xiao Chen memasuki halaman, dia terkejut menemukan Ao Jiao dan lelaki tua berjubah rami sibuk membuat perubahan besar pada platform penundukan naga yang telah diperbaiki. Apa yang mereka lakukan? Tunggu, itu tidak benar. Mengapa Ao Jiao bersama lelaki tua ini? Xiao Chen merasa otaknya kehabisan kekuatan pemrosesan. Setelah tidur selama setengah bulan, terlalu banyak hal yang terjadi tanpa dia sadari. Little Yellow Feather adalah orang pertama yang memperhatikan Xiao Chen. Ia berteriak dengan tajam dan segera terbang hingga hinggap di bahu Xiao Chen. Xiao Chen melemparkan inti astral ke bulu kuning kecil, membuatnya sangat bahagia hingga terbang mengelilinginya dengan gembira. Orang tua berjubah rami itu mendongak dan berkata, "Kakak Ao Jiao, lihat siapa yang kembali." Bang! Ketika Ao Jiao mendengar itu, wajahnya menjadi gelap, dan dia segera melayangkan pukulan dan menjatuhkan lelaki tua berjubah rami itu ke udara. Ini mengejutkan Xiao Chen. Dia bergegas maju dan berkata, "Ao Jiao, ini senior. Jangan main-main." Tanpa diduga, Ao Jiao hanya menggerakkan mulutnya dan berkata, "Senior. Lihatlah dia. Lihat apakah dia berani meminta saya memanggilnya senior. Hehe, jangan repot-repot dengan orang tua ini. Bagaimana jalannya pertemuan Outstanding Talent Summit? Apakah Anda berhasil atau gagal?" Setelah orang tua bodoh ini menyuruhku pergi, dia bahkan tidak mendiskusikan apapun denganku sebelum melemparkanmu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ao Jiao bertanya karena prihatin, sekarang menunjukkan senyuman di wajah cantiknya yang membuatnya terlihat sangat manis. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya keduanya saling kenal. Maka dari itu, ia santai saja dan memberikan gambaran sederhana tentang apa yang terjadi pada Outstanding Talent Summit meeting tersebut. "Haha, lihat, aku benar. Sudah kubilang jangan khawatir, tapi kamu masih tidak percaya padaku." Orang tua berjubah rami berjalan mendekat sambil tertawa. Dia tidak bersikap apapun, tidak menunjukkan temperamen kaisar bela diri berdaulat. Ao Jiao mempertahankan ekspresi cemberutnya sambil mengabaikan lelaki tua berjubah rami itu. Setengah jam kemudian, Xiao Chen akhirnya memahami hubungan Ao Jiao dengan lelaki tua berjubah rami, penguasa batu api. Ketika Kaisar Guntur Sangmu berada di puncak kejayaannya lebih dari 5.000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi kaisar bela diri surgawi besar yang terkenal, yang dikenal sebagai yang terkuat di bawah kaisar bela diri berdaulat. Bahkan ada beberapa kaisar bela diri berdaulat yang tidak berani melawan Sangmu, takut kehilangan reputasi jika kalah. Ketika Ao Jiao menemani Kaisar Guntur ke Laut Gelap, penguasa batu api hanyalah seorang anak berusia 13 tahun, yang baru-baru ini menunjukkan bakat luar biasa. Kaisar Guntur memiliki kecerdasan yang luar biasa dan langsung mengenali bakat penguasa batu api. Ketika dia tinggal di Laut Gelap,
dia mengajar Flame Rock Sovereign untuk jangka waktu tertentu. Meskipun Kaisar Guntur dan penguasa batu api bukanlah guru dan murid, mereka dapat dianggap sebagai pemandu dan setengah siswa. Setelah itu, ketika penguasa batu api maju ke Kaisar bela diri, Kaisar Guntur secara pribadi bertugas sebagai pelindung, mencegah musuh ikut campur dan memungkinkan dia untuk menyelesaikan kesengsaraan besar berupa angin dan api dengan lancar. Flame Rock Sovereign membalas budi dan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Kaisar Guntur selama terobosan Kaisar Guntur menjadi Kaisar bela diri berdaulat, membantu Kaisar Guntur dengan kesengsaraan berdaulat. Bagi penguasa batu api, Kaisar Guntur adalah seorang guru sekaligus teman. Dalam hatinya, Kaisar Guntur akan selamanya menjadi seorang senior dan teman baik, seseorang yang ia kagumi dan syukuri. Setelah mendengar penjelasannya, Xiao Chen sekarang memahami sebagian dari apa yang terjadi di balik layar. Hei, ngomong-ngomong, senior, kenapa kamu terus memanggil kakak Ao Jiao? Dia bertanya dengan santai. Setelah mendengar pertanyaan itu, Flame Rock Sovereign tertawa keras untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menjawab dengan nada sedih, ceritanya panjang. Saat itu, saya sangat menderita. Seseorang terus-menerus memukulku, memaksaku memanggilnya kakak. Jika tidak, dia akan memberiku pelajaran. Memikirkannya saja sudah membuat hatiku sakit. Pada akhirnya, setelah aku memanggilnya seperti itu saat aku melihatnya, dia tetap saja memukulku. Flame Rock Sovereign menunjukkan ekspresi yang salah sehingga Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Sekarang, Xiao Chen memiliki pemahaman kasar tentang apa yang sedang terjadi. Setelah tidur selama 5.000 tahun, Ao Jiao masih terlihat seperti gadis kecil. Namun, Flame Rock Sovereign benar-benar menjadi orang tua. Jika orang seperti itu memanggilnya kakak, dia pasti akan marah. Namun, ini bukanlah kemarahan yang sebenarnya. Xiao Chen tahu bahwa tindakan keduanya lebih seperti main-main, mengingatkan pada masa lalu. Setelah bermain-main, Flame Rock Sovereign berkata kepada Xiao Chen dengan ekspresi serius, "Saya mendengar dari kakak bahwa Anda ingin mewarisi harta Kaisar Guntur." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meskipun Outstanding Talent Summit Meeting telah berakhir, diskusi mengenai hal tersebut masih jauh dari selesai. Dari restoran Conflagration yang paling populer hingga kedai-kedai sederhana di gang-gang kota gelap, semua penggarap mendiskusikan putaran pertemuan puncak bakat luar biasa ini, yang berbeda dari yang sebelumnya. Putaran pertemuan puncak bakat luar biasa ini memiliki terlalu banyak hal yang bisa didiskusikan, teknik bela diri luar biasa yang dilakukan oleh pendekar berjubah putih, pemahaman unik tentang keinginan es dan keinginan badai dari dua pembudidaya asing, kekalahan mengejutkan dari Huang Yun, penguasa sebelumnya. Tentu saja, masih ada adegan yang paling mengejutkan, Sima Lingxuan tiba-tiba kebobolan saat dia berada di atas angin. Kekuatan Sima Lingxuan tidak diragukan lagi. Setelah Huang Yun pergi, dia adalah talenta muda luar biasa yang bersinar paling terang di kota gelap. Awalnya, banyak orang mengharapkan pertandingan paling menarik dari pertemuan puncak bakat luar biasa ini adalah pertandingan antara Sima Lingxuan dan Huang Yun, si jenius puncak lama dan baru. Namun, bahkan bakat luar biasa yang disukai dan mempesona tiba-tiba runtuh setelah Xiao Chen menunjukkan kekuatannya. Hasil ini membingungkan banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa Sima Lingxuan telah bersikap seperti pria terhormat, tidak ingin mengalahkan Xiao Chen yang kondisinya memprihatinkan. Yang lain mengatakan bahwa Sima Lingxuan tahu bahwa Xiao Chen masih memiliki kartu truf. Jika dia kalah dari Xiao Chen dalam keadaan seperti itu, dia akan mempermalukan dirinya sendiri lebih buruk lagi. Namun, orang luar tidak akan pernah bisa menebak kebenarannya. Adegan Sima Lingxuan menghunus pedangnya, menghancurkannya berkeping-keping dengan satu telapak tangan, dan tangannya berdarah sangatlah mengejutkan. Pasti ada cerita antara Xiao Chen dan Sima Lingxuan yang tidak diketahui orang lain. Namun, jika orang-orang yang terlibat tidak mengatakan apa-apa, pihak luar tidak akan pernah bisa menebaknya. Namun, semakin besar rahasianya, semakin banyak orang yang penasaran, sehingga orang-orang terus mengomel dan mendiskusikannya tanpa henti. Adapun topik pembicaraannya, Sima Lingxuan telah keluar dari kota gelap dengan gila-gilaan. Dia tampak sangat putus asa ketika dia berjalan ke depan dengan perasaan agak tersesat, tidak tahu kemana harus pergi. Sepanjang jalan, orang-orang terus menunjuk ke arah Sima Lingxuan, membicarakannya. Namun, dia mengabaikan semuanya. Setelah bekerja keras selama 10 tahun dan tampaknya memiliki masa depan cerah,
Sima Lingxuan telah memupuk perasaan luhur dan sifat berdarah panas, ingin menghapus rasa malunya sebelumnya. Namun, kenyataannya sungguh kejam. Sima Lingxuan hanya bisa melihat bagian belakang orang yang ingin ia kejar. Orang ini tampak setinggi gunung. Seseorang akan melihat ke atas dan merasa bahwa hal itu tidak dapat diatasi. Darah terus menetes dari tangan Sima Lingxuan saat dia berjalan dengan susah payah. Setelah berjalan beberapa lama, dia mendekati pantai Pulau Gelap, lautan luas tak berbatas terbentang di hadapannya. Tiba-tiba, Sima Lingxuan terhenti, pikirannya yang kacau terkejut melihat sosok yang dikenalnya di tepi pantai. Sosok yang mengesankan berdiri di depan lautan luas yang tak berbatas. Meskipun angka ini mungkin tampak tidak berarti apa-apa, hanya itulah yang Sima Lingxuan lihat. Suara mendesing, sosok itu perlahan berbalik dan sepertinya menempuh perjalanan 10 km dalam sekejap, tiba di hadapan Sima Lingxuan. Ayah angkat, Sima Lingxuan agak tersedak oleh kata-katanya, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang ini adalah bandit besar terbaru di Laut Hitam, Kaisar bela diri berdaulat Zhong Boxiong, ayah angkat Sima Lingxuan. Sima Lingxuan memikirkan tentang kepedulian dan harapan ayah angkatnya, serta kepedulian yang ditunjukkan ayah angkatnya, bagaimana dia membuatnya merasa seperti keluarga sejati. Semua ini membuatnya tersedak. Sima Lingxuan merasa sangat tidak berguna. Rasa bersalah memenuhi hatinya saat air mata mengalir tak tertahankan. Saat Zhong Boxiong melihat adegan ini, hatinya sakit. Dia menepuk bahu Sima Lingxuan dan tidak berkata apa-apa. Tidak lagi mampu mengendalikan dirinya, Sima Lingxuan menerjang ke depan dan memeluk Zhong Boxiong sambil menangis sepenuh hati. Ayah angkat, anak ini tidak berguna. Pada akhirnya, saya tidak dapat mengambil langkah itu. Saya gagal memenuhi harapan ayah adopsi. Tekanan macam apa yang bisa menyebabkan pria setinggi 230 cm menangis begitu keras, merasa begitu sedih di Laut Hitam ini di mana mereka yang menangis tidak menerima belas kasihan. Zhong Boxiong tetap diam sepanjang waktu. Ketika Sima Lingxuan sudah cukup menangis, Zhong Boxiong melepaskannya. Penggarap kejam ini, yang telah menebang dan membunuh semua penggarap bandit besar sebelumnya, memperlihatkan ekspresi belas kasihan di matanya dan menunjukkan senyuman tipis. Saya sudah tahu tentang Outstanding Talent Summit Meeting. Anda memilih untuk menyerah pada saat genting, menolak menggunakan pertandingan yang tidak adil untuk meraih kemenangan dan membuat diri Anda mati rasa. Saya senang untuk itu. Jika Anda benar-benar memilih untuk berperang, menurut pendapat saya, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang kebencian. Bahkan jika kamu berhasil maju ke Kaisar bela diri, kamu tidak akan pernah bisa dianugerahkan raja. Zhong Boxiong perlahan mengatakan serangkaian hal yang tidak diharapkan Sima Lingxuan. Sima Lingxuan membuka mulutnya dan berkata, "Ayah angkat, aku. Jangan terlalu banyak berpikir. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Jangan menganggap iblis hati ini terlalu serius. Dalam kehidupan setiap orang, akan selalu ada lawan yang membuat Anda putus asa, merasa tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang-orang tersebut. Saat itu, ayahmu tidak memahami hal itu dan malah merugikanmu, juga merugikan dirinya sendiri dalam prosesnya. Di dunia ini, kita perlu hidup untuk diri kita sendiri dan bukan untuk lawan-lawan kita." Sima Lingxuan agak bingung. Dia bertanya dengan cemas, "Ayah angkat, apakah kamu menyuruhku untuk pasrah pada takdir?" "Tidak, ini bukan berarti pasrah pada takdir. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mengendur dalam 10 tahun terakhir?" "Tidak." "Apakah kamu sudah menyerah untuk bekerja keras?" "Tidak." "Apakah Anda merasa membuang-buang waktu untuk aktivitas yang tidak berguna, namun tidak berkembang sama sekali?" "Tidak." Beberapa pertanyaan cepat ini langsung membuat mata bingung Sima Lingxuan berbinar. Saat dia menjawab, suaranya menjadi lebih kuat. "Apakah kamu masih merasa tidak berguna?" Sima Lingxuan berkata dengan serius, "Tidak sama sekali." "Sangat bagus. Kalau begitu, aku akan memberitahumu." Xiao Chen menyapu semua talenta luar biasa di benua Kunlun, bahkan murid primes pun jatuh ke tangannya. Di Samudera Langit Berbintang, dia mengalahkan berbagai talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan. Sekarang, apakah menurut Anda telah mengalami ketidakadilan? Di antara orang-orang ini adalah keturunan primes, penerus surga meninggalkan dewa yang berdaulat, Raja Hantu Gunung Timur, dan Dewa Mayat Penghukum Surga, semuanya benar-benar jenius. Zhong Boxiong mengatakan semua ini,
mengucapkan semuanya dengan jelas, kata demi kata, nadanya perlahan menjadi berat. Ketika Sima Lingxuan mendengar eksploitasi Xiao Chen, dia terkejut. Ayah angkat, kamu belum pernah memberitahuku hal ini sebelumnya. Aku juga tidak memberitahumu bahwa jika Xiao Chen tidak menjadi kaisar bela diri dalam 4 tahun, dia hanya akan bisa hidup selama 19 tahun lagi. Dia akan menjadi seperti meteor, menghilang dalam sekejap, kata Zhong Boxiong. Ketika Sima Lingxuan mendengarnya, dia terperangah. Berita ini terlalu mengejutkan, membuatnya lengah. Kamu merasa dia begitu kuat hingga membuatmu putus asa, memberikan tekanan seperti gunung yang menekanmu. Namun, apakah menurut Anda tekanan Anda lebih besar daripada tekanannya? Zhong Boxiong melanjutkan, lihat dia. Apakah dia hancur karenanya? Ada banyak orang di samudera langit berbintang yang menunggu untuk melihatnya membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Karena dia adalah keturunan Kaisar Biru Langit, banyak orang di alam Kunlun tidak sabar menunggu dia menjadi seperti meteor. Dalam hal tekanan, dari semua talenta luar biasa di zaman ini, tidak ada yang melebihi dia. Kata-kata Zhong Boxiong mengalir tanpa jeda. Saya bisa menerima bahwa bakat Anda tidak sebaik dia. Keberuntungan Anda tidak sekuat miliknya. Namun, jangan kalah dengan dia dalam hal keberanian. Pria terkadang perlu menangis tanpa menahan diri. Air mata adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Anda harus merayakan kenyataan bahwa Anda masih bisa menangis. Beberapa orang tidak bisa menangis bahkan ketika mereka menginginkannya. Kata-kata Zhong Boxiong bagaikan sambaran petir, menghantam Sima Lingxuan dengan keras dan mengejutkannya hingga sadar. Mereka mengizinkannya untuk melenyapkan iblis hati yang menghalanginya selama 10 tahun. Berita ini tidak terduga. Sima Lingxuan benar-benar tidak menyangka semua ini. Orang yang dianggap sebagai lawan terakhirnya, target hidupnya, sebenarnya telah mengalami banyak hal selama 10 tahun terakhir di alam Kunlun. Ayah angkat, terima kasih. Sima Lingxuan ingin mengatakan banyak hal, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, yang bisa dia ucapkan hanyalah terima kasih. Zhong Boxiong tertawa gembira, mengetahui bahwa Sima Lingxuan telah berjuang untuk melepaskan diri dari iblis hatinya. Di zaman jenius ini, Sima Lingxuan pasti akan melampauinya di masa depan. Zhong Boxiong tidak punya anak. Saat itu, setelah menyelamatkan anak ini dari tangan bajak laut di Laut Hitam, dia mengetahui bahwa Sima Lingxuan adalah hadiah dari surga untuknya. Hahaha, datang, ayah angkat akan mengajakmu minum. Hapus air matamu dan ayo kita rayakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tentu saja, Xiao Chen tidak mengetahui tentang metamorfosis Sima Lingxuan. Pada saat ini, Flame Rock Sovereign sedang memanggangnya dengan serius di kastil Flame Rock. Apakah kamu yakin akan mengumpulkan warisan Kaisar Guntur? Tentu saja, Xiao Chen harus melakukannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan buah kematian yang telah punah? Jika Xiao Chen tidak mengembangkan seni hidup dan mati untuk memadatkan hati Kaisar terlebih dahulu, dia tidak akan mampu menembus kemacetan Kaisar Kuasi Kesempurnaan besar ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan dalam 1 tahun. Oleh karena itu, ketika Xiao Chen mengetahui dari Ao Jiao bahwa buah kematian adalah salah satu warisan Kaisar Guntur, dia setuju tanpa harus banyak berpikir. Sebenarnya, dia sudah menebak sebagian dari apa yang dia sembunyikan darinya. Mengingat banyaknya sumber daya dalam warisan Kaisar Guntur dan kepeduliannya terhadapnya, dia seharusnya sudah memberitahunya tentang warisan Kaisar Guntur. Pada akhirnya, Ao Jiao terus menyeretnya keluar sampai sekarang ketika Xiao Chen benar-benar membutuhkan harta itu. Baru setelah itu dia setuju untuk membawa Xiao Chen ke tempat warisan Kaisar Guntur berada. Melihat Xiao Chen mengangguk, Flame Rock Sovereign memandang ke arah Ao Jiao dan bertanya, "Kakak, kamu tidak memberitahunya bagaimana cara mensukseskan warisan Kaisar Guntur, kan?" Ekspresi rumit muncul di wajah Ao Jiao saat dia menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun. Memang, Flame Rock Sovereign mengungkapkan ekspresi pengertian dan menatap Xiao Chen yang bingung. Karena kakak tidak memberitahumu, biarkan aku yang melakukannya. Orang yang meneruskan warisan Kaisar Guntur harus membalas dendam padanya, untuk mencari tahu siapa yang membunuhnya. Ini membuat Xiao Chen bingung. Tampaknya tidak ada yang salah dengan hal ini. Karena dia ingin meneruskan warisan Kaisar Guntur, membalas dendam kepada Kaisar Guntur adalah hal yang wajar. Sepertinya kamu masih belum benar-benar memahami konsekuensi dari penerus warisan Kaisar Guntur, kata penguasa batu api dengan ekspresi muram. Jika sesederhana itu,
saya sendiri pasti sudah mewarisi warisan Kaisar Guntur bertahun-tahun yang lalu. Ketidakberdayaan meresap ke dalam ekspresi Flamerock Sovereign. Kesedihan jelas menggelapkan matanya. Ekspresi ini benar-benar berbeda dari sikap bercanda penguasa batu api yang biasanya. Mengingat budidaya penguasa batu api saat ini, dia sebenarnya tidak lagi menerima manfaat apapun dari penerus warisan Kaisar Guntur. Apa yang ingin dia lakukan adalah membalas dendam kepada Kaisar Guntur. Namun, sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, Flamerock Sovereign tidak berani mengambil tindakan dengan santai. Atau mungkin dia merasakan ketakutan yang mendalam terhadap musuh tak dikenal itu. Flamerock Sovereign berkata dengan termenung, "Kamu tidak mengerti. Anda hanya tidak mengerti seberapa kuat Kaisar Guntur saat itu. Sebagai Kaisar bela diri berdaulat yang baru maju, dia bisa menantang Perdana Menteri Guntur dan kalah hanya dengan satu gerakan. Sebelumnya, Xiao Chen tidak menghargai betapa kuatnya penguasa Guntur. Yang dia tahu hanyalah apa yang disebutkan Ao Jiao, bahwa Kaisar Guntur Sangmu kalah dari penguasa Guntur dengan satu gerakan. Saat itu, Xiao Chen tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa maksudnya. Namun, pada upacara penganugerahan raja, dia melihat penguasa Guntur menghadapi surga meninggalkan dewa penguasa dan surga menghukum dewa mayat sendirian. Konfrontasi ini menunjukkan betapa kuatnya Thunder Sovereign sebenarnya. Dua primes yang bekerja sama tidak dapat menekan Thunder Sovereign. Dengan kata lain, jika orang yang ditantang Sangmu saat itu bukanlah penguasa Guntur, melainkan dewa mayat penghukum surga atau dewa penguasa surga yang meninggalkan, dia pasti akan menang. Faksi di belakang orang yang berani membunuh Kaisar Guntur mungkin memiliki perdana di dalamnya. Perdana, pengungkapan ini segera mengejutkan Xiao Chen saat bangun. Jumlah bilangan prima di dunia ini dapat dihitung dengan jari. Bahkan termasuk bilangan prima di dunia samudera, itu tidak akan melebihi 2 tangan. Bilangan prima mewakili yang terkuat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang telah menyentuh hambatan tertinggi di puncak Dao bela diri. Pantas saja Ao Jiao enggan memberitahu Xiao Chen tentang warisan Kaisar Guntur, tidak ingin dia meneruskannya. Jika orang yang membunuh Kaisar Guntur adalah seorang perdana, balas dendam tidak mungkin dilakukan oleh Xiao Chen. Para primes dari daratan Kunlun sebagian besar berkumpul di benua Kunlun. Saat itu, serangan terhadap Kaisar Guntur juga terjadi di benua Kunlun. Kalau begitu, apakah Perdana Menteri yang membunuhnya adalah dewa ras dewa yang meninggalkan dewa yang berdaulat, Raja Hantu Gunung Timur dari ras hantu, atau dewa mayat yang menghukum surga dari ras mayat? Ketika Xiao Chen menyebutkan kecurigaannya, Flamerock Sovereign mengabaikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Dengan masih hidupnya penguasa Guntur, orang-orang ini tidak akan berani mengambil tindakan terhadap kakak Sangmu. Jika mereka membunuh pembawa keberuntungan umat manusia, penguasa Guntur tidak akan henti-hentinya membalas dendam. Orang-orang yang takut akan balas dendam dari penguasa Guntur pasti tidak akan menyerang. Bisa dikatakan, para primes dari daratan Kunlun bukanlah orang-orang yang membunuh Kaisar Guntur. Ini karena para primes ini memiliki faksi dan klan yang mereka tidak sanggup berpisah dengannya. Mereka sama sekali tidak akan mengambil sisi buruk dari penguasa Guntur. Jika bukan orang-orang ini, siapa yang bisa melakukannya secara rahasia? Salah satu dari 18 Raja Iblis di dunia iblis jurang dalam. Masing-masing dari 18 Raja Iblis sama kuatnya dengan Kaisar bela diri berdaulat. Yang berperingkat lebih tinggi bahkan sama kuatnya dengan primes. Ada catatan rinci tentang mereka dari bencana iblis masa lalu. Namun, Raja Iblis akan menimbulkan keributan besar jika mereka mencoba melintasi penghalang langit dan memasuki alam Kunlun. Jika Raja Iblis memang bertanggung jawab, kematian Kaisar Guntur tidak akan menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Yang diketahui Xiao Chen saat ini hanyalah nenek moyang sekolah pedang surgawi abadi membocorkan lokasi Sangmu setelah pertarungan dengan penguasa Guntur. Setelah itu, Kaisar Guntur bertempur besar dengan seorang penggarap misterius sambil terluka parah, mengakibatkan cedera fatal dan tidak dapat diperbaiki. Pada saat itu, tidak ada lagi harapan untuk menyelamatkannya. Berita kematian Kaisar Guntur menyebar dengan cepat ke seluruh alam Kunlun. Kaisar Guntur kemudian melakukan perjalanan ke salah satu tanah suci, Istana Gairah Phoenix, ingin mendapatkan sepotong batu bulan tingkat ilahi untuk melindungi Ao Jiao. Ketika negosiasi gagal, dia membunuh putra suci pada waktu itu dan secara paksa mengambil seluruh batu bulan tingkat ilahi dalam bentuk lengkapnya.
Setelah mengatur warisannya, Kaisar Guntur kembali ke alam kubah langit, tempat legendanya dimulai. Meskipun dia melanggar aturan yang melarang Kaisar bela diri pergi ke alam kubah langit, dia tidak menerima dampak apapun dari kedua belah pihak, karena dia akan segera mati. Karena Kaisar Guntur sudah akan mati, siapa yang begitu peduli? Tidak diketahui apakah penggarap misterius yang meninggalkan luka fatal pada Kaisar Guntur masih hidup atau tidak, kebenarannya tidak dapat dipastikan. Satu-satunya kunci untuk mengungkap misteri ini adalah nenek moyang sekolah pedang surgawi abadi. Sebelumnya, orang lain tidak mengetahui bahwa nenek moyang sekolah pedang surgawi abadi masih hidup, percaya bahwa dia sudah mati. Namun, Xiao Chen tahu bahwa orang ini tidak hanya masih hidup, tetapi dia juga sangat terkait dengan kematian Kaisar Guntur. Masih ada kesempatan untuk membuat orang ini berbicara, untuk mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana Kaisar Guntur meninggal. Saya akan meneruskan warisan Kaisar Guntur. Bahkan jika membunuh orang itu akan menghasilkan perdana, aku tidak akan menunjukkan rasa takut. Xiao Chen tidak pernah ragu-ragu. Bahkan jika itu adalah perdana, dia tidak takut. Dia hanya ragu-ragu agar dia bisa mengetahui poin krusialnya, untuk melihat apakah dia bisa mengungkap misteri ini. Karena misteri ini bisa diungkap, tidak perlu merasa takut. Flamerock Sovereign tidak terkejut dengan pilihan Xiao Chen. Dia menghela nafas dan berkata, saya tahu kamu tidak akan ragu karena ini. Namun, jangan memaksakan diri terlalu keras. Masih banyak orang yang peduli padamu. Hargai hidupmu dan jangan sakiti orang-orang itu. Saat Flamerock Sovereign mengatakan ini, tatapannya beralih ke Ao Jiao. Siapa yang dia maksud sudah jelas tanpa perlu kata-kata. Merasa suasananya menjadi agak berat, Ao Jiao tersenyum dan berkata, dasar bodoh, jangan mengatakannya sedemikian rupa sehingga dapat melemahkan tekad orang lain. Xiao Chen ku bahkan mungkin naik ke prime di masa depan, mengamuk di mana-mana, tak tertandingi di zaman ini. Flamerock Sovereign balas tersenyum dan membalas, mengamuk di mana-mana, tak tertandingi di zaman ini, itu adalah target yang sangat besar. Bahkan Thunder Sovereign saat ini hanya menyebarkan prestisenya kemana-mana. Entah itu lelucon atau kata-kata yang berani dan visioner, target akhir untuk mengamuk di mana-mana, yang tak tertandingi di zaman ini, telah tertanam dalam di hati Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen melakukan perjalanan ke Dark Blood Pond untuk menerima hadiah akhir dari Outstanding Talent Summit Meeting. Mungkin itu karena tubuh fisik Xiao Chen sudah mencapai tingkat tertentu dan membutuhkan seni memelihara tubuh naga Azure untuk berkembang lebih jauh, tetapi kolam darah hitam tidak memiliki efek yang jelas padanya. Setelah keluar, Xiao Chen diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada Batu dan Bayan sebelum meninggalkan kota gelap, menuju laut manusia iblis yang jauh. Ketika dia memikirkan tentang Yue Bingyun, yang setuju untuk bepergian bersamanya tetapi pergi lebih dulu, dia merasa agak kecewa. Namun, dia masih perlu melakukan perjalanan. Untuk mengamuk di mana-mana, menjadi tak tertandingi di zaman ini, ia harus mengatasi hambatan untuk menjadi kaisar bela diri dalam 4 tahun pertama. Karena itu, pendekar berjubah putih meninggalkan kota gelap secara diam-diam. Namun, para penggarap tempat ini tidak akan pernah melupakan perbuatannya. Setelah ratusan dan ribuan tahun, karena kunjungan singkat ke Laut Hitam ini, nama Xiao Chen akan menjadi legenda di kalangan para petani. Mau atau tidak Xiao Chen, dia tetap harus melanjutkan perjalanannya untuk menjadi legenda. Suara mendesing, sinar matahari yang cantik menyinari. Matahari yang sudah lama tidak dilihat Xiao Chen muncul di depan matanya. Setelah menerbangkan kereta perang naga banjir dengan kecepatan penuh selama 10 hari, ia akhirnya meninggalkan Laut Hitam, mengucapkan selamat tinggal pada awan gelap uniknya, awan gelap yang tak kunjung hilang. Xiao Chen telah memperoleh keuntungan besar dari perjalanan singkatnya ke Laut Hitam. Dia menemukan seni hidup dan mati yang ditinggalkan penguasa pedang darah di Pulau Air Hitam serta kemampuannya untuk menerobos hambatan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Dia telah melihat talenta luar biasa dari berbagai wilayah laut. Mereka mungkin bukan tandingannya, tapi mereka memberinya pengalaman bertempur yang berbeda. Xiao Chen tahu bahwa bakat tidak ada batasnya. Di jalur martial Dao, akan selalu ada orang jenius yang bisa memikirkan hal-hal menakjubkan yang tidak terpikirkan olehnya sendiri.